Salam pro prestasi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama Insinyur Anicitus Agung Nugroho, SICT MSI, yang saat ini mengajar di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Sebelumnya saya memanjatkan puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat melaksanakan rangkaian dalam asesmen sertifikasi dosen. Saya di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang mendapatkan tugas dan amanah untuk mengampu mata kuliah sistem perawatan dan perbaikan kapal. Adapun latar belakang pendidikan saya memiliki kompetensi di bidang pelayaran, yaitu ahli teknika tingkat 1, dan memiliki pengalaman kerja di kapal niaga selama 9 tahun, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2009, di mana tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 saya sebagai instruktur, dan di tahun 2019 sampai dengan sekarang saya sebagai dosen di PIP Semarang. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang teknik mengajar saya pada mata kuliah perawatan dan perbaikan permesinan kapal. Mata kuliah ini merupakan salah satu kompetensi keahlian pelaut sesuai dengan SJW Manila tahun 2010. Capaian pada pembelajaran perawatan dan perbaikan permesinan kapal untuk peserta didik yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisa prinsip, dasar, faktor, dan strategi perawatan dan perbaikan permesinan kapal. Kedua, merencanakan pemeriksaan dan perawatan. Yang ketiga, menyusun prosedur perawatan. Dan yang keempat, menyusun checklist laporan perawatan, merekomendasi, dan bertanggung jawab pada tim serta kepatuhan pada kegiatan keselamatan. Cara yang saya gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu dengan metode DIA, yaitu delivery, interaksi, dan assessment. Yang mana delivery, pada awal semester saya menyampaikan kontrak pembelajaran dengan peserta diklat yang berisikan tentang informasi mata kuliah, bobot SK, jadwal rencana pembelajaran, RPS yang di dalamnya terdapat capaian pembelajaran, standar kompetensi, sistem penilaian, dan tata tertib. Cara memberikan materi yang saya lakukan dengan cara teori dan praktek yang menggunakan materi di YouTube, dan referensi bahan ajar yang saya gunakan sumber dari dalam dan luar negeri, serta sarana dan prasarana lab dan simulator yang difasilitasi oleh PIP Semarang. Yang kedua, interaksi. Interaksi yang saya lakukan pada saat pembelajaran dengan cara awal pertemuan saya selalu menyapa, menanyakan kabar, memancing taruna untuk berperan aktif di dalam proses pembelajaran mengajar, dan mengajak peserta diklat untuk bisa saling diskusi dalam menghadapi permasalahan dan dalam menghadapi situasi di mana proses belajar mengajar kadang-kadang membuat jenuh. Partisipasi peran aktif di kelas, biasanya saya menggunakan games, dan pada akhir pembelajaran apabila tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya untuk mengetahui sejauh mana taruna paham atau peserta diklat paham terkait dengan materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, assessment, yaitu adalah cara penilaian yang saya sampaikan kepada peserta diklat di awal semester pada saat kontrak kuliah, sehingga diharapkan para peserta diklat mampu mendapatkan nilai yang maksimal. Adapun cara penilaian yang saya lakukan dengan cara mandiri maupun bentuk kelompok, kuis, UTS atau ujian tengah semester, dan UAS atau ujian akhir semester.
Skema penilaian yang saya sampaikan kepada taruna atau peserta dikat sebagai berikut. Kehadiran kita perhitungkan 15%, tugas harian kita perhitungkan dengan bobot 20%, kuis kita perhitungkan dengan bobot 15%, ujian tengah semester kita perhitungkan dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Berikut sekelas video pembelajaran yang sudah saya lakukan pada mata kuliah perawatan dan perbaikan permesinan kapal. Terima kasih, salam pro prestasi. Selamat pagi. Sehat semua? Baik. Pada kesempatan pagi ini, ya, sesuai dengan jadwal bahwa hari ini adalah ada pembelajaran mata kuliah terkait dengan atas apa? Yang di minggu lalu kita pun juga sudah menyampaikan, ya, dan saat ini adalah pertemuan yang keempat, di mana materi pertemuan keempat adalah top overhaul motor diesel. Judulnya perawatan perbaikan permesinan, ya, sesuai dengan mata kuliah kita. Di awal semester, di pertemuan pertama kita sudah belajar terkait dengan perawatan. Apa itu perawatan kemarin itu? Ayo, siapa yang masih ingat perawatan? Perawatan adalah, nah gitu dong. Apa? Udah lupa? Supaya untuk merefresh nih, ya. Kita baca bareng-bareng. Apa itu perawatan? Intinya perawatan adalah kegiatan pemeliharaan yang fungsinya buat meningkatkan efisiensi. Ya, kamu punya motor, ya, kamu merawat motor, fungsinya buat apa? Ya, efisiensinya. Ya, semakin lama perawatan semakin bertambah. Kenapa? Ya, tadi, ya, terkait dengan keharusan. Di situ ada kerusakan. Supaya rusaknya tidak mengakibatkan hal yang lain terkait dengan kecepatan kalau motor memakan bahan bakar. Nah, ini yang akan kita lakukan, ya. Dan kita sekarang fokus sama namanya motor diesel. Di pertemuan 2 kita membahas namanya overhaul. Apa itu overhaul? Pembongkaran orang-orang. Ya. Mesinnya dibongkar. Mungkin di semester 3, ya, di semester 3 kalian sudah mengenal komponen-komponen dan bagian-bagian pada motor diesel yang disebut top overhaul. Ya, itu bagian di mana? Ya. Ada namanya silinder liner, ada namanya silinder head. Yang dimaksud top overhaul adalah silinder head itu. Jadi bagian yang berada di dalam silinder head apa aja kemarin? Valve, apa lagi? Locker arm, apa lagi? Spring, apa lagi? Fuel injection, valve, bukan pump ya, valve. Orang bilang adalah injektor, ya kan? Kan kemarin udah pernah kita sudah pernah dibuka, ya, kita sudah berkunjung, nanti kita berkunjung lagi. Ada namanya starting valve. Apa ini starting valve? Ada starting, start, ya. Pak, ada juga kapal yang tidak menggunakan starting valve, ada. Dia pakai electric starter atau dynamo starter. Tapi kapal-kapal niaga yang besar, ya,
itu menggunakan starting valve. Dimana starting valve itu adalah menggunakan tekanan udara. Makanya kalau di kapal ya atau dalam permesingan itu menggunakan starting valve, pasti di situ ada kompresor nanti untuk menggerakkan start awal menggunakan starting valve. Nah, sebelum kita melakukan perbaikan, kita harus tahu komponen-komponennya. Inilah starting valve. Ada seating, ini adalah seatingnya, ya sama bentuknya kayak valve in sama exhaust, sama kan? Sama. Ya, ada seating, ada ini settingnya, ya. Ini ada valve-nya. Kalau dilihat dari ini, perawatan apa yang harus dilakukan? Ini ada apa? Spring. Ya, berarti kita harus ngukur. Ya, dari kelenturan springnya. Kenapa? Ini mempengaruhi. Ya. Contohnya kamu punya bolpen, coba springnya itu macet. Nozzle bolpennya itu keluar nggak? Ya. Begitu juga ini. Harus ada springnya kita cek. Di sini ada piston. Piston ini orang bilang bisa membran juga bisa. Piston juga bisa. Yang ini adalah settingnya adalah dudukannya. Kerapatannya nanti dipengaruhi di sini. Makanya nanti sini sering di sekir atau dilaping, dihaluskan supaya nggak bocor. Jadi perawatannya banyak dari atas. Tuh, 2, 3 ini yang sering dilakukan. Terkait dengan pistonnya, terkait dengan springnya, terkait dengan settingnya yang ada di sini. Seating, ya, dudukan tempat dudukannya dari valve. Cara kerjanya gimana? Ya, kalau pilot in ini adalah udara kontrol dari ya, distributor valve. Yang nanti distributor valve itu dihubungkan oleh fairing order. Nah, udara yang tekanannya 30 kilo itu larinya di mana? Di sini, masuk di sini. Jadi pada waktu kita buka valve di botol angin, udara 30 kilo tadi udah di sini. Nah, nanti dapat perintah dari distributor valve terkait fairing order. Silinder berapa yang top kompresi? Ya, oh, silinder nomor 1. Makanya ini ada udara masuk menekan di sini. Tuh, kan? Ini ke bawah. Udara yang sini yang 30 kilo tadi masuk ke dalam silinder. Sehingga dia mendorong piston ke bawah. Yang lain nunggu dulu perintah dari distributor valve tadi. Nah, karena ada perintah sehingga terjadi gerakan. Ada gerakan, habis itu ada bahan bakar baru dimasukkan, terjadilah api. Sehingga apilah yang menggantikan udara nanti. Selanjutnya, ini headnya. Ini ada 2 versi, ya. Yang sana adalah dengan sistem hidrolik, yang di sini sistem rocker arm. Tapi bagiannya sama, ya. Ada dan disebut apa ini? Yang ini? Setting itu dudukannya, ya. Dudukan daripada ini, ya. Ini valve ini di sini nih. Nah. Ini yang disebut adalah valve seat. Ya, kalau valve spindle itu ininya. Sama, ya. Ini supaya kalian bisa membandingkan. Ini yang menggunakan rocker arm dan nose rod, ini yang menggunakan sistem hidrolik. Perawatan apa yang harus kita lakukan? Kembali tadi, ya. Terkait di sini, oh ternyata ada springnya. Oh ternyata ada valve seat-nya sama. Oh, ternyata ada spindle-nya. Antara valve seat dan valve spindle
ini harus rata. Kalau nggak rata, terjadi kebocoran. Ya, terjadi kebocoran nanti. Kalau terjadi kebocoran akhirnya perawatannya ada di spring. Ada di spindle. Ada di ini adalah penguncinya sebenarnya. Ya. Ini adalah oil seal-nya, ya. Karena pada waktu dia ada rocker arm itu mesti ada pelumasan. Ya, pelumasan supaya nggak masuk ke dalam ruang bakar, ya. Itu sini ada oil seal-nya. Sehingga ini nanti nggak ada minyak yang masuk ke dalam sini, ke dalam ruang bakar. Karena kalau rocker arm kan ada minyaknya kan, ada pelumasan, perlu pelumasan kan? Ada namanya oil seal. Ini adalah contoh dari perawatan pada pada exhaust. Ya. Ini kalau kita lihat ini motor 2 tak atau 4 tak nih? 4 tak. Ini kebanyakan di motor diesel 2 tak. Tapi perawatannya sama. Ada injektor, ya. Tapi bahasa mesinnya adalah fuel injection valve. Fungsinya buat apa injektor? Mas Eki, apa Mas Eki? Menyemprotkan bahan bakar. Oke. Mas sama Rindika. Ya, untuk mengkaputkan bahan bakar ke dalam tong. Baik, ya, mengabutkan. Jadi fungsi utamanya kita harus tahu fungsi utamanya dulu, sehingga nanti kita bisa melakukan perawatan. Berarti fungsinya adalah untuk mengabutkan bahan bakar. Berarti bahan bakar keluar dari fuel injection valve ini harus kabut. Kenapa harus ngabut, Mas? Ayo. Kenapa bahan bakar harus dikabutkan? Ya, mudah terbakar. Untuk mempermudah proses pembakaran. Fungsinya adalah mengabutkan. Komponen-komponen apa yang ada? Ada namanya spring juga ada. Ada springnya kan? Ada. Ada nozzle-nya. Ini satu kotak ini adalah nozzle. Yang dimana ada namanya nozzle tip, ada yang namanya needle. Ya, nozzle tip itu rumahnya orang bilang. Kalau kamu buka injektor dari luar, ya buka itu, ya itu nozzle. Oke. Yang bisa kelihatan itu adalah nozzle tipnya. Needle-nya itu adalah jarumnya. Pada waktu jarumnya itu nekan di dalam rumah nozzle tipnya, ya dia ketekan, ya berarti harusnya dia nggak ada tetesan. Kalau ini apa? Rokeran. Buat apa rokeran? Angkat tangan dong. Oke. Ini adalah alat yang digunakan atau berfungsi untuk membuka tutup kartung. Adanya di mana? Di silinder head. Tadi kita udah top overhaul kan bagian di dalam silinder head. Rocker arm ini digerakkan oleh push rod. Ada push rodnya. Nah, push rod tadi bawahnya push rod adalah camshaft. Yang sini ada camnya, sehingga dia bisa sesuai dengan ketentuannya, derajatnya. Nah, perawatan apa yang sering? Yaitu adalah ujungnya, ya, sama adjustingnya. Itulah kesimpulan pembelajaran di hari ini. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Baik. Kita akhiri pembelajaran
hari ini mohon maaf kalau ada kata dan tutur kata yang kurang tepat, ya. Ingat bahwa minggu depan kita akan belajar terkait dengan full overhaul, maka saya harapkan kalian baca bukunya, cari referensi untuk materi minggu depan, yaitu adalah full overhaul. Baik, sekian, terima kasih atas perhatian. Saya akhirin kegiatan pembelajaran pagi ini. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut. Tadi kita sudah di kelas, ya. Sesi berikutnya adalah kita di lab terkait tadi yang di kelas sudah kita sampaikan. Kita sudah belajar bareng terkait dengan apa tadi? Top overhaul, terkait dengan perawatan dan perbaikan top overhaul. Yang ada adalah saya bilang adalah cylinder head. Cylinder head itu mana sih? Inilah cylinder head. Inilah cylinder head. Ini cylinder head. Komponen apa aja yang ada di dalam cylinder head? Yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada namanya rocker arm. Mana rocker arm? Ini rocker arm. Itulah rocker arm. Fungsinya adalah membuka tutup valve. Kalian bisa lihat di sini ada adjustingnya. Yang diukur tadi, ya, nih sini, ya, itu rocker armnya taruh sini. Jadi rocker arm inilah yang di pengukuran menggunakan fuller. Yang diukur apa? Ya, di celahnya ini. Caranya gimana? Ini ada adjustingnya. Ya, nanti belakang ini dihubungkan oleh push rod, ya. Jadi belakang ini ada batang push rod yang masuk ke tam shaft, ya. Dia ada rollernya, dia digerakkan ini, ya, sehingga ini harus kita, inilah satu perawatan atau mengukur. Pada waktu running, ya, ini harus ada pelumasannya. Pelumasannya dari mana? Ya, ini ada lubang nanti, ya, ada minyak yang nanti akan kesini semua. Terus terkait dengan valve, ini adalah valve-nya yang tadi. Harus gimana Pak valve-nya? Tadi kita buka di sini nih. Ini harus rata sama dudukan yang sini settingnya. Kalau nggak rata, berarti terjadi kompresi, ini bocor kompresinya, keluar. Terus ada springnya. Kalau springnya lentur ya berarti nanti proses bukanya nggak kurang respon. Inilah terkait dengan perawatan perawatan dan perawatan. Nah, ini ya, karena ini tadi ada pelumasannya dan pelumasan nggak boleh masuk ke dalam ruang bakar di sini, berarti di sini ada namanya oil seal. Jadi kalau kita ngepas ini oil seal yang menekan ini, ya supaya tidak merah ke sini, ada oil seal-nya. Oil seal-nya ini harus pada waktu kita bongkar harus diganti, ya, karena sensitif sekali. Jadi inilah cylinder head, inilah rocker arm, inilah valve. Bisa dipahami? Di sini kita akan belajar terkait dengan perawatan fuel injection valve. Orang bilang adalah injektor. Ini itu adalah injektor. Gunanya tadi buat apa? Berarti bahan bakar di sini harus ngabut. Kita harus memaksimalkan injektor ini bisa mengabutkan bahan bakar. Nah, bagian-bagiannya apa? Jadi kalau ini fuel injection valve ini saya buka, ini ada rumahnya, ini ada springnya. Ini ada tuas penyambungnya. Ini adalah adjust screw-nya. Ini ada nozzle. Ini ada dua komponen. Nah, ini adalah jarumnya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa ini harus tidak bocor pada waktu dimasukkan, kita kasih air. Ini tidak boleh netes.
Yang kedua yang tidak boleh terjadi kebocoran adalah karena ini adalah bagian yang terpisah, sehingga permukaan sini di dalam rumah fuel injection valve-nya ini sama nozzle-nya ini juga harus rata. Perawatannya gimana? Kamu bersihkan dengan kawat yang kecil seukuran sama, habis itu disemprot dari sini menggunakan udara bertekanan. Setelah ini ya, ini kita masukkan. Ini adalah pengunci untuk nozzle-nya. Masukkan kayak gini. Setelah itu baru pos penekannya. Ini menekal jarum tadi. Habis itu adalah springnya. Nah, spring dari adjustnya. Loadingnya, bahwa pada waktu lepas ini juga diukur menentukan segmen, cek kelenturannya. Kalau dibikin gampang dia ini ya berarti ini baik, ya sudah enggak maksimal. Kita masukkan, ini adjustnya. Semakin adjustnya semakin ke bawah, maka tekanannya semakin tinggi. Makanya nanti kita tes di sini. Tesnya di mana ya? Sini. Ini kita pompa. Ini kita adjust. Sesuaikan dengan ketentuan di manualnya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 100. Monggo silakan aja. Ini kita adjust. Bisa dipahami? Oke, kita ke engine sekarang, kita lihat real di engine. Oke, baik ya. Ini adalah real engine-nya ya. Tadi adalah komponen bagian-bagiannya. Kita lihat ya. Ini adalah rocker arm. Ya kemarin kita udah pelajari teori di kelas. Yang tadi juga kita sudah cek bahwa ada sender, ada rocker arm. Inilah rocker armnya. Dilihat di sini ada minyaknya kan, benar kan? Ada minyaknya. Padahal tadi ada settingnya di dalam valve. Ini nggak boleh ada minyak yang tadi saya bilang. Oil sealnya situ harus diganti. Jangan sampai ini bekerja ada minyak di situ nggak kelihatan. Tahu-tahu masuk ke dalam ruang bakar. Ini buktinya bahwa ini rocker arm nanti di sini ada pelumasan. Dan pelumasan di sini tidak boleh masuk ke dalam ruang bakar. Coba dikasih 3 top, diputar dulu. Ini pakai ini, Mas. Pada waktu top, ya, top itu posisi piston ada di atas. Pada waktu posisi top ini, valve semua harus ketutup, ya kan? Karena terjadi kompresi kan, sehingga dia di sini pasti akan tutup. Kenapa nggak nekan valve-nya? Kalau tadi pengukurannya di sini terlalu sempit, ya tadi valve-nya bisa kebuka, padahal dia posisinya top. Paham? Pada waktu nggak ada clearance-nya, karena terjadi kompresi, terjadi panas, tadi panas membuat material di dalam valve tadi memuai. Kalau tidak dikasih celah, maka bisa bengkok. Itulah fungsinya kita mengukur clearance valve-nya. Bisa dipahami? Caranya gimana? Ini ada adjusting screw-nya. Kita buka, kita pakai alat tadi, fuller tadi, masukin, kita adjust. Oke? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Baik, terima kasih kegiatan untuk pembelajaran di lab sudah selesai ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan tolong selalu baca buku, lalu merefresh ya materi dan pengetahuan lewat Google juga boleh, silakan ya. Oke, itu aja, terima kasih, selamat pagi. Pagi, Pak.